dikasih al, maknanya juga istiqra juga, umum. Bisa dengan makna umum. Lalu dia adalah letakkan as-samawati, semua langit luar dan semua bumi, fi kifatin, dalam satu sisi timbangan, la rajahat, tentu la ilaha illallah akan unggul bihina, mengungguli bihina kepada kepada langit dan bumi tersebut. Walau karena bila adanya langit dan bumi itu halqatan, satu halqah, satu kalangan, satu kayak satu gelang gitu. Laqasamadhunna, tentu la ilaha illallah akan memecahkan halqah tersebut hatta tawasilallah, sehingga dia sampai kepada Allah. Ini gambaran keagungan la ilaha illallah. Kalau 7 petal langit semuanya dan 5 bumi ditimbang, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Kemarin saya kasih contoh apa kemarin? Banyak perkataan orang yang mulia itu hasilnya bisa jadi besar. Kalau seorang raja mengatakan bangun istana di sini, satu kalimat saja dalam beberapa bulan nanti sudah jadi istana. Kalau pabrik Yamaha Jepang itu direkturnya bilang bikin 1000 sepeda motor, langsung dipencet tombol, ceklek gitu, 1000 sepeda motor jadi nanti dalam 5 menit kira-kira. Kamu tanya sama orang-orang yang kerja di Jepang kan begitu, cepat, Ini jadi bayangan buat kita bagaimana kalimah-kalimah itu di dunia ini saja bisa menimbulkan perkara-perkara besar. Padahal ini kalimah biasa diucapkan oleh orang biasa. Ini kalimah yang sangat besar, yang maha besar, diajarkan oleh Allah SWT, yaitu la ilaha illallah, untuk orang yang besar, yaitu orang iman. Orang iman ini lebih besar dari raja-raja. Maka satu kalimah saja ini hasilnya itu lebih besar daripada 7 petal langit, 7 petal bumi. Kalaupun 7 ini beratnya, sekarang kekuatannya 7 petal langit, 7 petal bumi kalau dijadikan lempengan kayak gelang begitu, itu akan ditembus sama la ilaha illallah itu, sampai dia akan kepada Allah. Jadi kekuatannya itu luar biasa maksudnya. Tapi kita sekarang di sini belum bisa memahami yang sebenarnya beratnya dan kekuatannya kalimah ini. Nanti di akhirat kita akan melihat. Di dunia saja orang-orang yang betul-betul istighraq dalam kalimah ini, hasilnya kalimah ini luar biasa. Bagaimana para sahabat ketika datang ke istana Romawi, mereka mengucapkan la ilaha illallah, sebenarnya guncang semua itu Romawi. Maka Raja Romawi bilang, itu kalimat itu setiap kamu ucapkan terus guncang begitu? Enggak, biasanya saya ucapkan enggak guncang, ini kok saya ucapkan terus guncang kayak begini, biasanya enggak. Ini berarti nusratullah, katanya Raja Romawi itu. Kalau setiap kamu ucapkan kok langsung guncang, itu saya kira itu sihir itu. Kalau bisa dikira-kirakan oleh otak itu berarti bisa dipelajari itu. Tapi ketika kadang-kadang guncang, kadang-kadang tidak, menunjukkan ini kalimah hak ini. Ini Raja Romawi itu loh bilang begitu. Apa enggak aneh itu? Jadi kita amal agama itu terus saja itu, guncang nggak guncang terus saja.
memang datangnya nusratullah itu dirahasiakan oleh Allah. Kita amal aja. Kalau Allah tampakkan itu kekuatan amal-amal kepada kita, ya semua orang jadi iman semua. Memang kadang-kadang Allah itu tampakkan, kadang-kadang Allah gak tampakkan tuh kekuatan amalan-amalan yang dibuat oleh manusia itu. Tapi walaupun tidak ditampakkan, ketika Nabi sudah memberitakan begini, kita yakin. Kita harus yakin. Karena Nabi itu maha benar. Tentu ya kan? Kuntu fadzakaru kita memira wal bazzar wal hajj bin Nabi wa qala sahihul isnad ila annahu qala fihi wa amurukum dan aku memerintahkan kamu berdua bila ilaha illallah wa inna samawati wal ardh sesungguhnya semua langit dan bumi ma fihima dan apa saja yang ada di langit dan bumi lau dia seumpama diletakkan la ilaha illallah fil kifatil ukhra di dalam sisi timbangan yang lain karena tarjah minhuma adalah la ilallah lebih unggul daripada langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Walau anda samawati wal ardh semua langit dan bumi wa ma fihima dan apa saja ada di dalamnya karena halaqah adalah satu halaqah fawadian maka diletakkan la ilallah alaihima atas langit dan bumi la qasamat huma tentu akan memecahkan langit dan bumi itu. Allah. Maka zaman dulu ketika orang Islam ini betul-betul meyakini kalimat ini, mengamalkan kalimat ini dalam seluruh kehidupannya, yang nggak ada kekuatan orang kafir di depan orang Islam tuh nggak ada, hancur semuanya. Persia, Romawi, Kipti, Hindi, semua kekuatan orang kafir itu ludes semua di depan orang Islam. Karena di dalam diri orang Islam itu ada kalimat ini tadi. Bukan apa-apa. Maka untuk mengembalikan kekuatan umat Islam ini hanya satu ini aja. Bagaimana orang Islam itu belajar kalimat ini lagi, belajar mengucapkannya, belajar meyakininya, belajar mengamalkannya. Belajar mengucapkannya, belajar meyakininya, belajar mengamalkannya. Sehingga 24 jam itu dalam amalan la ilaha illallah, yaitu amalan taat kepada Allah, zahir batin. Kalau itu sudah terjadi, nggak ada kekuatan orang kafir, nggak ada apa-apanya. Nanti akhir zaman itu akan muncul orang-orang begitu lagi. Nanti ketika datang Ya'juj Ma'juj, datang Dajjal dengan kekuatan yang dahsyat, yang tidak pernah dimiliki oleh manusia. Semuanya itu Dajjal, Ya'juj Ma'juj hancur dengan kekuatan iman, bukan dengan kekuatan teknologi, bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan jumlah. Semua hancur kekuatan orang-orang kafir akhir zaman itu dengan iman. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak paham. Sekarang kalau orang kampung di depannya itu ada pedang, di sini ada bom. Suruh milih kamu kira-kira menang mana itu kalau perang nih? Yang satu membawa bom, ini satu membawa pedang. Apa bom itu tumpul, apa itu gablok tumpul? Ya mesti menang pedangnya. Oh iya, kamu orang desa kampung, taunya begitu itu. Ya kita ini ya seperti orang kampung melihat bom sama ini pedang tadi itu. Amalan agama saja, apa sih kekuatannya? Oh, belum tahu kamu.
kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, Qarun, Haman. Allah ceritakan Quran mulai awal sampai akhir. Semua hancur dengan agama. Kekuatan orang-orang kafir hancur dengan agama. Tapi pakai syarat ya, agama diamalkan komplit. Kalau nggak komplit, kekuatannya belum tampak secara sempurna. Kayak mobil, walaupun mobil baru bagus, tapi bannya nggak ada, ya belum tampak kekuatannya. Semua sudah ada, bensinnya nggak ada, ya belum tampak kekuatannya. Semua sudah ada, belum dipompa bannya juga belum tampak kekuatannya. Semua ada, businya hilang juga belum tampak kekuatannya. Semua ada, pentilnya hilang juga belum tampak kekuatannya. Semua ada, nggak ada yang nyopir yang bisa ya, belum tampak kekuatannya. Ya enggak. Jadi ini dunia begitu, agama juga begitu. Agama akan tampak kekuatannya terus diamalkan itu sudah komplit. Nah, kita ini sekarang sedang mengumpliti amalan itu, biar tampak kekuatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang merasa punya telinga? Ya, dengar? Kok bisa tidur? Kehujanan kamu ya? Kalau mobil bagus kena hujan ya nggak apa-apa. Ya. Kalau mobilnya mobil tahun 50-an itu kena hujan terus pada bocor, terus bosok, macet. Ya santri begitu. Kalau santri baik kehujanan ya mulai aja. Kalau kehujanan ngantuk itu santri bobrok. Tahun 50-an itu. Mobilnya nomornya krek gitu. Mau kamu gitu? Ya, saya nggak ingin bagus apa ingin jelek, ya? Awas nanti kalau ada yang ngantuk lagi. Ini habis maghrib kan waktu seger-segernya orang ngaji, bisa ngantuk itu. Kalau bukan mesinnya rusak ya nggak ada ini. Ini mesinnya rusak. Wa amurukum, dan aku memerintahkan kamu berdua bi subhanallah wa bihamdih fa inna salatu kulli syai', sesungguhnya subhanallah wa bihamdih adalah salatnya segala sesuatu. Wa biha yurzaqu kulli syai', dan dengannya segala sesuatu dikasih rizki. Kalau menurut teori orang dunia, orang dapat rezeki karena usaha, toko, perdagangan, macam-macam. Tapi kalau teorinya Nabi Nuh enggak. Orang itu dikasih rezeki, makhluk itu dikasih rezeki karena membaca subhanallah bihamdihi. Sekarang bagaimana? Kamu bisa nerima enggak? Bisa nerima enggak kira-kira? Kalau belum bisa nerima ya berarti kamu itu yakinnya lemah, ya. Kamu tahu tukang nyanyi Garuda Pancasila, tahu? Itu tiap hari nyanyi aja di apa itu radio, dikasih gaji, kasih makan ya. Masa orang di depan Allah subhanallah bihamdihi nggak dikasih makan? Sekarang kamu bisa paham. Oh, berarti artis kalau kamu paham. Jadi orang itu